Baik, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan tetap semangat dan tetap sehat. Optimisme akan memengaruhi kehidupan Anda. Jumpa lagi hari ini dalam pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang financial statement atau laporan keuangan. Financial statement merupakan penerjemahan dari proses pembuatan neraca lajur yang minggu kemarin sudah Bapak sampaikan dengan lugas dan luas. Saya yakin dan percaya Anda memahami, dan hari ini kita berharap Anda agar fokus dalam pembelajaran financial statement. Intinya bahwa financial statement itu terdiri dari 4 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua adalah laporan neraca. Yang ketiga adalah capital statement atau laporan perubahan modal. Dan yang keempat adalah cash flow atau laporan arus kas. Pada kesempatan ini kita akan fokus hanya kepada laporan laba rugi atau income statement. Bapak harapkan kita semua agar fokus dan memperhatikan pembelajaran dengan baik dan benar. Inti dari income statement adalah bagaimana kita menghitung data-data itu dan merangkumnya sehingga endingnya adalah diketahui apakah perusahaan mengalami kerugian atau mengalami keuntungan. Berapa nilai keuntungan dan nilai kerugian itu yang akan kita hitung dalam proses income statement. Baik pelajar sekalian, mari kita sama pelajari, kita lihat dengan baik dan kita simak dalam proses pembelajaran. Baik, pelajar sekalian, kita akan coba menyajikan tentang laporan keuangan perusahaan dagang, khusus topik materi tentang laporan laba rugi. Dasar kajian kita adalah, silakan Anda dibuka bukunya halaman 143. Nah, sebelumnya mari kita coba pahami tentang apa itu sebetulnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi intinya adalah laporan keuangan yang dihasilkan dalam satu periode buku yang menyajikan pendapatan dan biaya perusahaan yang pada akhirnya akan menghasilkan laba atau rugi. Menurut Van Horn dan Wachovich tahun 2005 mengemukakan bahwa laporan laba rugi merupakan ringkasan dari pendapatan dan biaya perusahaan dalam satu periode tertentu. Apa unsur-unsur yang ada dalam laporan laba rugi? Yang pertama adalah laba kotor. Apa itu laba kotor? Laba kotor diperoleh dari hasil pengurangan antara penjualan dengan harga pokok penjualan. Yang kedua adalah laba operasi. Yang ketiga adalah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak berarti laba sebelum dikurangkan dengan harga penghasilan. Setelah dikurangkan dengan penghasilan, maka hasilnya namanya laba bersih. Yang kelima adalah pendapatan di luar usaha. Apa contohnya? Ketika kita punya perusahaan dagang yang menyimpankan dana kita ke bank, maka akan mendapatkan bunga. Bunga itu adalah pendapatan di luar usaha. Yang keenam adalah beban operasi. Beban operasi adalah seluruh beban-beban yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan. Baik pelajar sekalian, kita akan coba susun laporan laba rugi. Komponen pertama adalah penjualan. Lalu komponen yang kedua adalah penjumlahan antara retur penjualan dengan potongan penjualan. Setelah hasil penjumlahan ini namanya jumlah potongan dan retur. Jumlah potongan dan retur dikurangkan dengan penjualan, maka hasilnya namanya penjualan bersih. Setelah satu komponen kelompok kita selesai, maka selesai. Langkah selanjutnya adalah menghitung harga pokok penjualan.
komponen-komponen dalam menghitung harga pokok penjualan adalah yang pertama adalah persediaan barang dagangan awal. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah persediaan barang dagangan awal, kemudian pembelian, kemudian beban angkut pembelian, kemudian pembelian dan beban angkut pembelian kita jumlahkan, namanya pembelian kotor. Kemudian pembelian kotor dikurangkan dengan potongan dan retur pembelian, maka hasilnya adalah pembelian bersih. Pembelian bersih dijumlahkan dengan persediaan barang dagangan awal, maka jumlahnya namanya barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian barang yang tersedia dijual itu dikurangkan dengan persediaan barang dagangan akhir, maka hasilnya adalah harga pokok penjualan. Baru kemudian penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan, namanya laba kotor. Baru kemudian masukkan komponen-komponen beban dan biaya, kemudian kurangkan, itulah hasilnya, namanya laba bersih sebelum pajak. Apabila ada pajak, maka dipersilakan untuk mencantumkan angka pajak, baru kemudian dikurangkan. Itulah namanya laba bersih setelah pajak. Nah, saudara sekalian, di sini ada beberapa item tentang data-data perusahaan, ya, data-data perusahaan. Ada 13 item yang ada. Silahkan Anda susun item-item ini ke dalam laporan laba rugi sesuai dengan format yang ada. Saya yakin dan percaya Anda mampu menyusunnya dengan baik dan diketahui berapa laba yang diperoleh. Tentu yang diinginkan adalah laba setelah pajak, karena di dalamnya ada tarif pajak. Terima kasih kepada Anda sekalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan fokus. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti dengan baik dan bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya bahwa income statement atau laporan laba rugi adalah bagaimana kita secara lugas menghitung keuntungan perusahaan. Sehingga dalam proses penghitungan ini akan memberikan sebuah keputusan kepada pimpinan perusahaan, kepada pihak-pihak yang lain yang berkepentingan terhadap perusahaan tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya. Saya yakin dan percaya kita optimis dan kita semangat dalam proses pembelajaran tadi. Terima kasih, mudah-mudahan kita tetap semangat dan kita tetap sehat.